Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 3 atau kelompok terakhir yang beranggotakan 8 orang. Saya sebagai Gun Hendrawan sebagai moderator. Lanjutkan dengan Saya Samna Duyanti. Saya Yuni Duyanti. Saya Koimudin. Saya Ihan. Saya Andi Nurgafira. Saya Rizaldi. Saya Windy Ahmad Bijar. kami akan menjelaskan tentang biaya terkait periode, balance, scorecard, and perspektif. Yang pertama, biaya terkait periode. Pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari dan umumnya terjadi dalam periode pendek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Yang pertama, biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Biaya ini memiliki fungsi yang memungkinkan perusahaan menghitung rasio biaya operasional. Biaya operasional ini memiliki contoh yaitu gaji, komisi, tunjangan karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya bunga. Biaya bunga adalah beban yang timbul karena penggunaan dana pinjaman. Biaya ini dicatat dalam laporan laba rugi sebagai biaya non operasional. Biaya bunga ini memiliki contoh yakni pinjaman bank, jalur kredit, dan obligasi. Selanjutnya akan bahas tentang biaya pemasaran dan penjualan. Biaya pemasaran atau promosi adalah biaya jumlah nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemasaran produk. Dengan melakukan kegiatan promosi produk dapat dipasarkan dan mendapatkan penilaian dari calon pelanggan. Biaya ini biasanya membutuhkan anggaran tersendiri. Contoh pemasaran itu ada 6, yaitu biaya iklanan di media elektronik, biaya iklan di internet, iklan di media cetak, iklan di pemasangan iklan, biaya launching produk baru, dan biaya sponsorship. Biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pajak untuk menyalurkan barang atau jasa sampai kepada pembeli dan pelanggan atau customer, baik langsung maupun tidak langsung. Biaya penetapan dan biaya pertunangan, biaya pengamanan, dan biaya asuransi, dan biaya lain-lainnya. Yang terakhir adalah biaya pajak. Biaya pajak adalah tarif pajak yang merupakan besaran nominal atau pemungutan negara yang digunakan sebagai dasar penentu pembayaran bagi yang wajib pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Yuni. Selanjutnya yaitu biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening di suatu bank. Walaupun seringkali digunakan dalam industri perbankan, istilah ini juga berlaku untuk beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Misalnya, jika seorang membeli tiket pesawat secara online. Biaya administrasi dapat memberikan kompensasi kepada penjual, misalnya untuk biaya pemrosesan informasi kartu kredit secara online. Dalam akuntansi, biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang digunakan mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Selanjutnya yaitu biaya pengembalian barang. Pengembalian barang tidak dikenakan biaya atau apapun atau gratis. Contohnya yaitu Shopee. Biaya ongkos kirim dan asuransi hanya akan dibebankan kepada kamu jika kesalahan bukan dari Shopee. Misalnya karena kamu merasa tidak cocok dengan barang yang kamu pesan. Kemudian yang kedua, pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang terkait dengan investasi dalam aset jangka panjang yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Yang akan dilanjutkan oleh Koimudin. Oke, ada pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap adalah proses di mana sebuah perusahaan atau individu membeli barang modal atau aset yang digunakan dalam operasi bisnis mereka untuk jangka waktu yang panjang. Ini dapat mencakup pembelian sebagai jenis aset seperti mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah, dan nilai lainnya. Terus selanjutnya ada biaya penyusutan.
Biaya penyusutan adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan penurunan nilai aset tetap seiring berjalannya waktu. Nilai ini adalah cara mengakui secara akuntansi bahwa aset yang digunakan dalam operasi bisnis mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu dan penggunaannya. Penting untuk memahami bahwa biaya penyusutan hanyalah referensi akuntansi dari penurunan nilai aset. Nilai sebenarnya dari aset tersebut dapat bervariasi, terutama jika pasar berubah atau aset mengalami kerusakan. Dalam situasi tertentu, perusahaan juga dapat melakukan tes penurunan nilai untuk menilai apakah aset tersebut perlu di-impair atau diturunkan nilainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bibi Ahmad Ijaz. Biaya pengembangan. Contohnya seperti sejumlah uang yang dikeluarkan untuk perancangan proses produksi, mulai dari barang mentah hingga barang jadi siap dijual. Contohnya biaya listrik untuk memesan produk dan lain-lain. Adapun biaya peningkatan, biaya peningkatan yang dikeluarkan perusahaan jika memproduksi jumlah unit tambahan. Contohnya ada memproduksi 100 unit produk dan memuat 10 unit lagi dan metode produksinya, itu disebut dengan jumlah biaya peningkatan. Selanjutnya biaya akuisisi bisnis. Biaya akuisisi adalah biaya yang terkait dengan upaya perusahaan mendapatkan pelanggan baru atau bisnis baru. Ini dapat mencakup berbagai jenis biaya, tergantung pada jenis bisnis dan industri yang terlibat. Contoh konkret bisa berbeda tergantung pada industri dan strategi bisnis perusahaan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan perangkat keras komputer meluncurkan kembalinya iklan online dengan diskon khusus untuk pelanggan baru, maka biaya iklan online, diskon yang diberikan dan biaya logistik produk yang dikirim untuk pelanggan baru dapat dianggap sebagai biaya akuisisi. Selanjutnya, biaya lisensi dan paten. Biaya lisensi dan paten dapat bervariasi tergantung pada negara dan jenis paten yang Anda ajukan. Berikut adalah beberapa komponen biaya yang mungkin terlibat. Biaya aplikasi. Biaya untuk mengajukan aplikasi paten ke kantor paten. Ini dapat mencakup biaya administrasi dan pengolahan. Kedua, biaya pencarian. Biaya untuk mencari paten yang dilakukan oleh kantor paten guna memeriksa apakah penemuan Anda sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, biaya penerbitan. Biaya untuk menerbitkan paten setelah disetujui. Ini termasuk biaya penyusunan dokumen paten. Selanjutnya, biaya pemeliharaan. Biaya tahunan atau periode tertentu yang harus dibayarkan untuk penjaga keberlanjutan paten. Selanjutnya, biaya pengacara. Jika Anda menggunakan jasa seorang pengacara paten, Anda akan dikenakan biaya konsultasi dan biaya nasihat. Dan yang terakhir, biaya litigasi. Jika ada sengketa terkait paten Anda, ini dapat melibatkan biaya litigasi yang signifikan. Contoh, paten mungkin termasuk paten untuk teknologi baru, seperti paten untuk produk inovatif atau proses manufaktur yang unik. Biaya pasti akan bervariasi sebagai pada negara, jenis paten, dan komplikasi aplikasi. Pastikan untuk berkonsultasi dengan kantor paten setempat atau seorang pengacara paten untuk informasi yang lebih akurat mengenai biaya terkait dengan jenis paten tertentu dan wilayah geografis yang dilakukan. Oke, selanjutnya itu balance scorecard atau yang disingkat BSC, yaitu merupakan kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990-an. Tujuan dari BSC ini membantu organisasi dalam mengukur kinerja secara menyeluruh dan seimbang, tidak hanya berdasarkan faktor keuangan tetapi juga dari berbagai perspektif yang lebih luas. Selanjutnya, perspektif keuangan atau finansial perspektif pelanggan atau customer perspektif.
perspektif proses internal atau internal proses perspektif. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.